Ya kan sebenarnya Israel ini ingin menyerang Iran, tapi kan nggak berani, nggak berani, nggak berani. Ya kan takut diserang balik kepada kota-kota yang ada di Israel. Makanya mereka mancingnya itu menyerang Lebanon. Nah ini dalam rangka menggagalkan negosiasi Trump dengan Amerika soal perdamaian. Halo kaum intelektual sekalian, wah. Guys, sekelas pengamat di Konoha sangat jarang sekali bicara by data. Ini penyakit daripada pengamat di Konoha. Mereka biasanya tidak pernah bicara by data yang ilmiah. Jadi guys, seperti yang ada di video barusan, Pak Julvan, pengamat yang saya maksud ini namanya Pak Julvan, dia mengatakan Israel itu tidak berani menyerang Iran. Wow, gila. Kok bisa Israel nggak berani menyerang Iran? Padahal, ya pada faktanya, yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei siapa coba? Siapa? Itu kan gabungan daripada Amerika dan Israel kan? Kok bisa Pak Julvan mengatakan seperti ini? Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Israel itu takut menyerang Iran sehingga, ya menurut keyakinan Pak Julvan, sehingga Israel itu menyerang Lebanon atau menyerang Hizbullah? Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa sekelas Pak Julvan ini tidak pernah bicara by data? Jadi penyakit pengamat di Konoha itu ya seperti ini ya, ngomongnya berdasarkan pengamatan saya, ya kemudian berdasarkan pendapat saya, berdasarkan perasaan saya, berdasarkan kata seiman dengan saya, berdasarkan seagama dengan saya, satu ngajian dengan saya, satu aliran dengan saya, ya berdasarkan ya perkataan kucing saya. Jadi di Konoha itu seperti itu ya, nggak pernah ya bicara by data yang ilmiah. Data yang ilmiah itu harus diteliti oleh lembaga terpercaya gitu ya. Harus ada orang yang meriset gitu ya, lembaga tertentu, lembaga yang independen yang tidak berpihak pada siapapun. Harusnya bicara by data. Tapi lagi-lagi pengamat di Konoha itu jarang sekali bicara by data. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya Pak Julvan ini? Bagaimana background daripada Pak Julvan ini? Apakah dia seorang politisi? Apakah dia seorang politisi yang bersih atau yang bermasalah? Apakah dia pendukung Anies gitu? Apakah dia ngerti geopolitik? Apakah dia ngerti HI atau hubungan internasional? Apakah dia cuma cuap-cuap aja? Apakah dia rajin baca buku? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kita akan kuliti gitu ya. Kita akan roasting ya para pengamat yang ada di Konoha. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hoax dan keberpihakan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman pendukung Iran, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on-nya. Saya benar-benar netral gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu berita yang sebenarnya. Karena kalau saya perhatikan pengamat di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya disclaimer on-nya. Walaupun sudah punya titel kompresor ya, bocor ya, biasanya mereka itu akan berpihak bagi yang seiman. Apa rahasia daripada Pak Julvan ini? Sebenarnya guys, kalau boleh jujur, background daripada Pak Julvan ini nggak ada hubungan dengan HE atau hubungan internasional atau nggak ada hubungan dengan geopolitik gitu ya. Pak Julvan inilah partai politik, mantan DPR. Kalau misalnya mengatakan, ya mantan politisi atau mantan DPR boleh-boleh aja. Boleh, saya nggak ngelarang ya. Karena background daripada Pak Julvan ini pendidikannya juga ilmu politik ya. Boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya, kalau kita tidak meneliti langsung ke sana, setidaknya kita bicara by data, ya. Jadi, walaupun saya sering baca buku geopolitik ya, background saya itu sebenarnya sastra ya. Tapi, kalau saya bicara tentang perang Iran versus Israel ataupun versus Amerika, saya biasanya baca data yang independen, ya. Ada banyak kok ya media-media di internasional yang independen seperti Reuters misalnya, ada banyak kok ya
kalau bicara tentang ekonomi, IMF dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun IMF itu sering dikata-katain gitu ya, dikata-katain warga Konoha, oh IMF itu kan buatan Amerika gitu ya. Google juga buatan Amerika kok, kenapa kita percaya ya kan? Oh penipuan gitu ya. Di Konoha juga banyak penipuan. Permasalahannya lebih banyak nipunya siapa gitu ya, yang lebih banyak nipunya itu permasalahannya. Apakah IMF itu nipu tiap hari gitu? Nggak juga kan, karena IMF itu ada salah, ada benarnya juga gitu ya. Jadi IMF ini, ya lembaga penelitian ini sering dikambing hitamkan ketika Indonesia krisis 98. Padahal pada faktanya, pada datanya nggak terlalu berpengaruh juga IMF ya. Itu cuma nyari kambing hitam aja ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan dari background Pak Julvan ini, sebenarnya Pak Julvan ini kan harusnya mengurusi di dalam negeri, bukan di luar negeri ya. Kecuali dia misalnya ya pernah jadi diplomat misalnya, atau dia pembaca buku geopolitik, bolehlah ya. Tapi dia harus mencantumkan referensi gitu ya, sumber gitu. Paling utama itu sumber. Sumbernya dari mana gitu. Ya kalau sumbernya itu seagama dengan kita gitu ya, sepengajian dengan kita, ya serumah ibadah dengan kita, itu diragukan gitu ya. Makanya ya Pak Julvan mengatakan baru-baru ini Israel itu takut menyerang Iran. Jadi gimana ceritanya Israel takut menyerang Iran? Saya mau nanya sama yang nonton videonya. Logika sederhana aja gitu. Ya kenapa takut gitu ya? Wong yang bunuh Ayatollah Ali Khamenei ya Israel gitu ya. Siapa lagi ya? Dibantu oleh Amerika gitu. Yang mengeksekusi itu kan pilot daripada Israel gitu. Teknologinya dari Amerika. Ya kerjasama lah, tapi lebih banyak peran daripada Israel kalau boleh jujur ya. Jadi bagaimana mungkin Israel nggak berani gitu? Bukan berarti saya berpihak pada Israel di sini ya. Disclaimer on ya, jangan berpikir saya berpihak pada Israel. Oh, nanti saya dikata-katain, lu kamu Zionis, oh kamu kafir gitu ya. Jangan seperti itu ya. Ya, jadi jangan bawa-bawa agama dulu ya. Warga Konoha itu kan sedikit-sedikit bawa agama, sehingga kita tidak netral dalam mengamati situasi yang ada di Timur Tengah. Kita nggak netral. Ya, rata-rata pengamat di Konoha itu nggak netral. Nggak bakal bisa netral. Kalaupun mereka netral, ya mereka nggak akan diundang gitu. Jadi ini situasi ini tuh sangat rumit sekali gitu ya. Ketika pengamat itu netral, maka mereka tidak akan diundang ya. Mereka tidak akan dapat duit gitu kan. Mereka dibayar tuh ya. Kemudian tidak akan ditonton gitu ya. Kalau mereka netral itu nggak bakal ditonton. Ya, kalau saya ngomong apa adanya, sebenarnya yang hancur itu adalah Iran. Kalau saya ngomong seperti ini, nggak bakal ditonton. Siapa yang menonton? Coba. Warga Konoha itu pengennya yang hancur Amerika, ya kan? Yang benar aja. Jadi, ini ada semacam kesalahpahaman kalau saya perhatikan ya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan seorang pengamat itu netral kalau dari kecil sudah diajarkan membenci Israel? Bagaimana mungkin? How? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pengamat itu netral kalau dari kecil sudah diajarkan membenci Amerika gitu? Nggak mungkin. Makanya itu saya tuh pengen ya yang jadi pengamat di Konoha itu, ya mohon maaf ya, saya tidak nyuruh ya. Ya saya tuh lebih suka yang agnostik gitu ya, atau yang ateis sekalian gitu ya. Seperti Rocky Gerung misalnya, ya diduga dia seorang ateis. Ya, ya dia lebih netral ya, walaupun dia juga berpihak pada mayoritas juga gitu ya. Kalau nggak berpihak, dia nggak bakal diundang ya. Jadi serba salah gitu ya. Sama seperti Guru Gembul. Ketika Guru Gembul mengkritik pemerintah, mengkritik Deddy Corbuzier, dia nggak pernah diundang lagi kan ke Deddy Corbuzier kan. Jadi secerdas apapun kita tuh punya bias gitu ya, bias gitu. Jadi pengamat-pengamat di Konoha itu ya selagi mereka masih fanatik agama, ya selagi mereka didoktrin dari kecil membenci Amerika, membenci Zionis dan sebagainya, nggak bakal bisa netral. Nggak bakal. Ya. Kecuali ya, ada pengecualiannya. Kecuali dia misalnya sekolahnya di Israel misalnya, atau di Amerika, seperti Pak Rijal Malaranggeng dan Bukoni. Bukoni kan dulu sekolahnya di Israel ya. Lumayan netral lah gitu ya. Kemudian Pak Rijal Malaranggeng gitu ya. Pak Rijal kan sekolahnya di Amerika ya. Coba kalau dia sekolahnya di Iran, nggak mungkin netral dia. Mungkin. Ya, jadi ya saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya guys ya. Ya, jadi yang dikatakan oleh Pak Julvan ini nggak benar ya. Ini
perlu dikoreksi gitu ya. Ini nggak by data gitu ya. Iran nggak pernah takut, tapi menghormati ya. Kan ada tuh ya gencatan senjata. Ya maksud saya Israel itu nggak takut gitu ya. Israel itu menghormati gencatan senjata gitu. Ya. Lalu benarkah Israel itu menyerang Lebanon itu untuk menggagalkan gencatan senjata? Enggak juga. Nggak ada datanya, mana datanya gitu. Kan harus ngomong by data gitu. Lagian kan yang diserang Israel ke Lebanon itu bukan pemerintah Lebanon. Wong yang memimpin Lebanon itu Kristen kok. Kristen sama Yahudi kan nggak mungkin berantem kan. Biasanya kan seperti itu. Enggak, yang disasar itu adalah Hizbullah ya. Jadi pengamat-pengamat di Konoha itu menganggap bahwa Hizbullah itu adalah tentara Allah gitu ya, tentara Tuhan ya. Repot ya kalau seperti itu repot jadi. Jadi kalau nggak mau bicara by data itu repot gitu ya. Mereka akan berpihak pada yang seiman gitu ya. Jadi kebanyakan pengamat-pengamat di Konoha itu kalau saya perhatikan nggak ada isinya gitu ya. Mohon maaf ya, bukan berarti saya si paling cerdas ya, nggak ada isinya gitu. Kenapa? Ya karena mereka itu diundang itu untuk menjelek-jelekan Israel gitu ya, menjelek-jelekan Amerika. Selesai, nggak ada isinya. Mengutuk, selesai ya. Saya curiga media-media Iran itu ya membayar media-media yang ada di Konoha. Ya, saya curiga, menurut dugaan saya seperti itu. Karena jomplang banget kalau saya perhatikan. Ya, mereka itu seperti punya dendam pribadi terhadap Amerika dan Israel kalau saya perhatikan. Padahal ya kalau boleh jujur ya, menurut perkataan daripada Pak Gus Dur, ini yang ngomong Pak Gus Dur loh ya, bukan saya. Pak Gus Dur mengatakan, ya menurut keyakinan Pak Gus Dur ya, Israel itu adalah sebuah negara yang sering disalahpahami. Ya berkali-kali saya mengatakan, kalau masalah penjajahan itu kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Jangan merasa bahwa negara lain itu penjajah gitu, kita nggak merasa menjajah. Ya kita juga menjajah minoritas kok ya. Di mata Timor Leste Konoha itu penjajah, di mata Papua Konoha itu penjajah. Kalau bicara tentang penjajahan gitu, jadi kita nggak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang gitu, nggak bisa ya, harus dari berbagai sudut pandang gitu ya. Sama halnya dengan Amerika dan Israel ya. Kenapa Amerika itu dibenci? Ya karena dari kecil kita didoktrin seperti itu ya, yang jahat itu Amerika gitu. Kenapa Amerika itu jahat ya? Apa alasannya? Ya karena Amerika itu membantu Israel gitu. Kenapa kita membenci Israel ya? Karena ada sejarah masa lampau, ada dendam masa lalu gitu ya. Apakah ini ada hubungan dengan ayat-ayat kitab suci? Silakan simpulkan sendiri. Apakah karena di dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu ya ada ayat-ayat yang mengatakan membenci Bani Israel gitu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan ya. Karena saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang cerdas gitu. Jadi ada semacam dendam masa lalu yang belum terselesaikan. Sehingga apa? Sehingga warga Konoha itu ikut-ikutan membenci gitu. Ya kalau Israel itu mayoritas Buddha gitu ya. Kemudian Iran itu mayoritas Konghucu. Kita nggak bakalan mendukung kok, nggak bakalan biasa aja gitu ya. Kita nggak akan so dendam ini gitu ya. Jadi karena kita dari kecil didoktrin untuk membenci Israel, membenci Amerika ya dari kecil gitu ya. Saya juga bingung ya kenapa sih ya, kita mengajarkan seseorang itu untuk membenci negara lain. Apa untungnya ya kan? Jadi ya strategi perang kali ini ya, kita kembali ke strategi perang yang ada di Timur Tengah ini. Ada orang yang mengatakan bahwa Netanyahu itu dimarahi sama Donald Trump ya, mereka sudah ribut kotok-kotok. Enggak, itu enggak benar guys. Berbeda pendapat boleh-boleh aja. Ya, Amerika memang menginginkan Timur Tengah itu damai-damai aja. Makanya Amerika mengatakan normalisasi ya berhubungan dengan atau berpikir positif dengan orang-orang Israel gitu. Makanya Amerika mengatakan seperti itu. Ya ketika Israel memperbarui Hizbullah di Lebanon, ya Amerika juga bisa berbeda pendapat kan. Ya Donald Trump bisa mengatakan jangan sampai ini ya, jangan sampai perang dunia ketiga ya. Ya boleh-boleh aja, sah aja nggak jadi masalah ya kan. Permasalahannya kan kita kan membesar-besarkan ini ya. Kita berharap Donald Trump dan Netanyahu itu ribut berantem gitu. Itu yang kita harapkan kan. Tapi itu tidak akan terjadi guys. Ya karena harapan gitu, harapan negatif gitu. Saya tidak membela siapapun di sini. Saya tidak membela siapapun ya.
Nggak ada saya bela ya. Saya juga prihatin dengan orang-orang Iran kok ya, terutama masyarakat sipil. Saya juga prihatin dengan warga Gaza kok ya, terutama yang anak kecil ya. Saya juga harus bersimpati dengan warga Israel dong ya. Jangan cuma sama warga Gaza aja yang bersimpati gitu. Oh, Israel nggak usah bersimpati. Itu namanya kejahatan, keberpihakan itu namanya. Kita nggak membela kemanusiaan, tapi kita membela yang seiman. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.